dari SDN Warakas 03, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perkenalkan, saya Ahmad Bayhaki, guru kelas 6. Fitri Ati Nursanti, guru kelas 5. Rita Aprilia Astri, guru kelas 4. Ingin membuat video pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mohon bantuannya, dukungan, subscribe, dan juga like serta share-nya ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Program Guru Belajar Seri AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, pada program guru belajar ini adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Program guru belajar yang dapat diikuti setelah seri COVID-19 yaitu adalah seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, di seri AKM ini kita banyak sekali belajar apa sih itu AKM, kemudian tujuannya itu apa, manfaatnya itu apa, dan materi-materinya itu apa. Nanti kita akan membahas secara singkat mengenai apa itu AKM. Untuk itu saya mohon untuk mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya. Itu program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah serta pengawas SD dan sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa itu AKM? AKM, Asesmen Nasional, merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Salah satu komponen hasil belajar siswa yang dapat diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca serta literasi matematika atau numerasi. AKM memotret juga kompetensi yang mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi yang mendasar yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis, sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilih serta mengolah informasi. AKM juga menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh peserta didik menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Di dalam AKM yang dimaksud untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten saja. Asesmen kompetensi minimum terbagi menjadi dua. Yang pertama, literasi membaca, dan yang kedua adalah numerasi. Untuk literasi membaca, kemampuan yang kita ukur adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan dapat dikembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kriteria yang kedua adalah numerasi. Kemampuan ini
digunakan untuk berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Apa itu tujuan AKM? Tujuan AKM yang pertama adalah asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang kita harapkan. Yang kedua, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar dan mengajar siswa dan guru. Tujuan yang ketiga, pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Keempat, tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif, berkualitas, dan sesuai dengan tingkat capaian murid. Dan tujuan selanjutnya adalah teaching in the real life. Jadi dapat diterapkan merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat capaian murid dan akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Untuk kompetensi AKM pada literasi membaca, apa saja yang bisa kita nilai? Kita bisa lihat dari konten, teks informasi, teks sastra. Sejarah proses kognitifnya adalah kita bisa menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta dapat mengevaluasi juga merefleksi. Dan konteksnya di mana? Konteksnya ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Pada numerasi, konten yang digunakan adalah kita menggunakan bilangan, pengukuran dan geometri, data, ketidakpastian, dan aljabar. Proses kognitifnya jelas pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Untuk konteks kita tetap sama dengan literasi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bagaimana bentuk soal-soal AKM? Bentuk soal AKM itu sangat objektif. Dapat terjadi pilihan ganda kompleks, jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Menjodohkan, isian singkat, dan sedangkan yang non-objektif adalah berupa isai. Pelaporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang yang pertama adalah perlu intervensi khusus. Nah, tingkat kompetensi literasi membaca perlu intervensi khusus itu berarti murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Nah, untuk tingkat kompetensi numerasi perlu intervensi khusus itu adalah murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Jadi murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputansi yang terbatas. Kemudian tingkat kompetensi yang kedua adalah dasar. Dasar berarti murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Untuk tingkat kompetensi numerasi dasar yaitu murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Yang ketiga adalah urutan tingkat kompetensi yang ketiga adalah cakap. Cakap berarti tingkat kompetensi literasi membaca untuk cakap yaitu murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks.
Untuk tingkat kompetensi numerasi cakap, yaitu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Selanjutnya, urutan tingkat kompetensi yang keempat adalah mahir. Tingkat kompetensi literasi membaca mahir, yaitu murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Ada mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Untuk tingkat kompetensi numerasi mahir, yaitu murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Pemanfaatan hasil AKM. AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran. Namun, pelaporan AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran. Kemudian pemanfaatan yang kedua, pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi murid. Demikianlah video secara singkat mengenai pengimbasan AKM yang berkolaborasi dengan teman-teman rekan-rekan guru SDN Warakas 03. Untuk itu, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.